Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Suhayati. Kali ini saya akan memaparkan materi pada pembelajaran diferensiasi, yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pendekatan ini mencoba untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai tujuan mereka, meskipun mereka memiliki perbedaan individu dalam hal bagaimana mereka belajar dan memproses informasi. Maka dari itu, penting bagi guru untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik saat merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar semua peserta didik dapat terlibat secara efektif dalam proses pembelajaran. Guru mempertimbangkan perbedaan individual peserta didik seperti gaya belajar, kebutuhan khusus, minat, dan kemampuan dalam menentukan cara terbaik untuk mengajar setiap peserta didiknya. Berikut 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu konten atau isi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada materi atau bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman peserta didik. Dapat berupa teks, video, audio, atau multimedia. Yang kedua yaitu proses. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada metode atau strategi pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan menguasai konten atau isi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Contohnya yaitu guru dapat menggunakan diskusi kelompok, presentasi, proyek, atau penugasan individu untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada hasil pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa. Guru harus memberikan tugas atau proyek yang dapat membantu peserta didik menguji pemahaman mereka terhadap konten atau isi dan dapat mengungkapkan bakat atau minat peserta didik. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada kondisi fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar harus mendukung kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat berupa suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman, penggunaan teknologi yang memfasilitasi pembelajaran, atau penggunaan sumber belajar tambahan yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu aspeknya, yaitu diferensiasi produk. Lalu akan saya kaitkan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris dengan topik descriptive text. Namun, sebelum lebih jauh, menurut Atik Siti Maryam tahun 2021, bahwa diferensiasi produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Pembelajaran diferensiasi produk melibatkan memberikan tugas atau kegiatan yang berbeda untuk memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam cara yang berbeda. Produk dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dibuat oleh peserta didik dapat berupa gambar, karangan tulisan, pertunjukan, presentasi, video, rekaman, diagram, dan lain-lain. Penugasan produk harus membantu peserta didik secara individual ataupun kelompok. Guru dapat menerapkan diferensiasi produk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik atau juga dapat dilihat dari aspek gaya belajar. Yang pertama yaitu kebutuhan dan kemampuan peserta didik, di mana guru dapat memberikan tugas yang berbeda kepada peserta didik yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi topik yang sama, tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, tergantung pada tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka. Dalam hal ini, berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif didapati 3 kelompok, yaitu kelompok low, mid, dan kelompok high. Tugas yang diberikan mempertimbangkan tingkat kesulitan pada kosakata yang harus diisi dari teks bacaan yang sama. Yang kedua yaitu guru dapat mempertimbangkan preferensi gaya belajar peserta didik dan memberikan tugas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada 3 tipe, yang pertama adalah visual, auditory, dan kinestetik.
Pada tipe peserta didik visual, mereka lebih mudah memahami dan memproses informasi melalui gambar ataupun tayangan. Dalam hal ini, guru dapat memberikan tugas melalui picture description, di mana guru dapat memberikan tugas atau aktivitas deskripsi gambar tentang idola yang terdiri dari gambar ataupun foto. Peserta didik tipe visual ini dapat melihat gambar atau foto idola mereka dan mengamati detail yang lebih baik tentang penampilan, ekspresi wajah, dan busana ataupun juga yang lainnya. Kemudian mereka dapat menulis deskripsi tentang idola mereka secara tertulis dengan menggunakan kata-kata deskriptif yang tepat, atau mereka juga bisa secara lisan di depan kelas. Atau juga guru dapat memberikan tugas melalui video, di mana guru meminta peserta didik untuk membuat video profil idola yang mereka sukai. Setiap peserta didik dapat menyesuaikan tingkat detail dan kompleksitas informasi yang ingin ditampilkan dalam videonya, tergantung pada tingkat kemampuan bahasa Inggris masing-masing peserta didik. Nah, dalam hal ini mereka yang bertipe visual dapat memperhatikan dengan cermat gerakan, penampilan, dan ekspresi mereka dalam video tersebut. Untuk tipe peserta didik auditori, di mana mereka lebih mudah memahami dan memproses informasi melalui suara. Ada beberapa pilihan untuk pemberian tugas. Yang pertama yaitu presentasi. Guru meminta setiap peserta didik untuk mempresentasikan tentang idola mereka secara lisan di depan kelas, ataupun juga melalui audio recording, yaitu dengan guru memberikan tugas untuk merekam suara mereka membacakan deskripsi tentang idola mereka. Hal ini memungkinkan peserta didik tipe audio untuk memperdalam pemahaman mereka tentang bagaimana penggunaan nada, intonasi, dan suara dapat membantu dalam menggambarkan idola mereka secara lebih baik. Yang ketiga yaitu podcasting. Guru memberikan tugas untuk membuat podcast tentang idola mereka, di mana mereka dapat membagikan deskripsi tentang idola mereka dalam format audio. Hal ini memungkinkan peserta didik tipe ini untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam bentuk audio. Nah, yang terakhir melalui audiobook. Guru memberikan tugas untuk merekam sebuah audiobook tentang idola mereka, di mana mereka membacakan deskripsi tentang idola mereka yang telah mereka tulis. Hal ini memungkinkan peserta didik tipe ini untuk lebih memahami dan mengasah kemampuan mereka dalam membaca dan memproduksi teks secara verbal. Untuk tipe peserta didik kinestetik, yang mana mereka lebih mudah memahami dan memproses informasi melalui gerakan fisik atau aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Contoh penugasannya yaitu melalui role play, di mana peserta didik dapat memainkan peran idola mereka atau idola dari teman sekelas mereka. Peserta didik dapat memerankan idola mereka dan menciptakan situasi atau skenario tertentu yang terkait dengan idola mereka. Aktivitas ini memungkinkan peserta didik kinestetik untuk terlibat dalam gerakan dan aktivitas fisik saat mereka berbicara tentang idola mereka. Yang kedua yaitu dengan pembuatan poster atau scrapbook. Guru dapat meminta peserta didik untuk membuat poster atau scrapbook tentang idola mereka. Peserta didik dapat memilih gambar dan informasi yang menunjukkan idola mereka. Aktivitas ini memungkinkan peserta didik kinestetik untuk terlibat dalam gerakan fisik saat mereka memotong, merekatkan, dan mengatur gambar atau informasi pada poster ataupun scrapbook mereka. Berikut adalah langkah-langkah mengimplementasikan penerapan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, diagnostik kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan produk. Yang keempat, menentukan jenis penugasan, baik mandiri ataupun kelompok. Yang terakhir yaitu menentukan jenis produk berdasarkan tujuan pembelajaran dan hasil diagnostik kebutuhan peserta didik. Kesimpulannya adalah penerapan diferensiasi produk memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam cara yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan mereka dan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Demikian pemaparan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.